Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Goska Fadila, NPM 21101040115, dari kelas K1 S1 Akuntansi Untigar, ingin memaparkan tentang langkah-langkah pencatatan transaksi pada CV Inami dalam Accurate Online. Untuk pertama, teman-teman bisa masuk ke aplikasi pencarian teman-teman, baik Chrome, Mozilla, dan lainnya. Lalu kalian ketikkan Accurate Online, dan kalian login apabila telah memiliki akun, dan jika belum, maka bisa daftar dahulu secara manual atau melalui Facebook dan Google. Nah, jika sudah tertera tampilan seperti ini, maka kita klik buat data. Lalu kita isikan CV Inami. Kita isikan CV Inami, lalu background-nya kita pilih sesuai selera. Nah, jika sudah, maka kita klik untuk mengisikan informasi-informasi dalam perusahaan. Jika sudah, maka kita mulai mengisi untuk informasi-informasi perusahaan, mulai dari nama, CV Inami, kategori usaha, yaitu produsen, bidang usaha, makanan dan minuman atau food and drink, lalu telepon 0216330123, lalu maksimal 0216330124, dan emailnya admin.inami.id. Tanggal mulai data yaitu tanggal 31 Desember 2020. Tanggal data Desember 31 Desember 2020, mohon maaf. Lalu untuk periode akuntansinya yaitu Januari sampai Desember, dan alamatnya Kebon Ijo, Jalan Kebon Ijo, nomor 45, Kota Kabupaten Jakarta, lalu kode pos 14321. Lalu kita klik lanjut. Nah, setelah kita selesai mengisikan info-info perusahaan tadi, maka sekarang kita mengisikan fitur-fitur dasar penjualan, pembelian, persediaan, dan akun perkiraan. Nah, di sini untuk fitur dasar adalah membayar dan memungut dan membayar PPN 10%. Kita centang. Lalu mencatat aset-aset perusahaan, kita centang. Sudah, tidak ada perintah lain, maka kita bisa lanjut. Untuk ke penjualan, yaitu menggunakan jasa pengiriman barang, kita centang. Apakah perusahaan Anda mengirimkan barang melalui jasa? Lalu kita centang lagi di memberikan syarat dan tengah waktu pelunasan kepada pelanggan. Di sini sudah tidak ada perintah lain, maka kita bisa lanjut. Lalu untuk pembelian yaitu hanya ada purchase order ke pemasok. Jadi kita hanya menceklis satu saja, lalu bisa lanjut. Lalu untuk persediaan yaitu memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Kita checklist. Dan habis itu, apa metode perhitungan biaya persediaan yang digunakan dalam soal tertulis bahwa menggunakan metode perhitungan biaya FIFO, first in, first out. Maka yang di sini kita ganti menjadi FIFO. Lalu jika sudah, kita bisa lanjut. Nah, di sini apakah Anda ingin accurate otomatis soal bahwa soal menuliskan perusahaan menggunakan daftar akun perkiraan yang telah dimiliki. Jadi, perusahaan tidak menggunakan accurate otomatis untuk daftar akun perkiraan. Jadi, kita unchecklist saja.
Setelah itu bisa kita klik selesai. Sembari menunggu, saya akan memberikan informasi bahwa untuk akun, daftar pelanggan, daftar pemasok, barang dan jasa, serta daftar aset. Saya perbesar dahulu supaya cara-cara untuk menginput daftar-daftar tersebut. Nah, jika sudah tertera halaman seperti ini, maka kita tutup saja. Lalu kita langsung ke impor akun perkiraan. Kenapa? Karena akun kas dan bank sudah sesuai dengan perusahaan yang telah diisi CV Inami. Antara CV Inami dan Accurate ini sudah sesuai. Jadi kita tinggal impor akun perkiraan dan seterusnya. Kita klik impor akun perkiraan dahulu. Lalu kita pilih file, disiapkan. Lalu kita klik, lalu kita pilih open. Setelah itu kita klik unggah. Untuk pemetaan kolom data, karena pemetaan-pemetaannya sudah sesuai antara file yang diberikan perusahaan dan juga file dan di pemetaan kolom data Accurate ini, maka bisa kita lanjutkan. Dan jangan lupa untuk klik lakukan update jika sudah ada data yang sama pada database. Ini fungsinya untuk menginput kembali data yang sama apabila ada di Accurate agar kita dapat menginput kembali. Jika kita tidak lakukan checklist ini, maka kita tidak dapat melakukan input data yang sama. Setelah itu kita klik lanjutkan. Setelah berhasil diproses, jika kita ingin melihat hasilnya, maka bisa ke menu buku besar, lalu kita klik akun perkiraan. Lalu kita klik daftar. Nah, di sini sudah tercatat semua akun-akunnya. Lalu kita tutup saja untuk impor selanjutnya, yaitu impor data pemasok. Kita klik impor daftar akun yang telah kita lakukan tadi. Nah, sekali lagi karena pemetaan kolom data sudah sesuai, maka kita tinggal mengklik lanjutkan. Lalu jangan lupa untuk selalu checklist lakukan update. Kita lanjutkan. Sudah bisa. Lalu untuk mengecek hasilnya kita bisa ke menu pembelian, kita klik daftar pemasok. Lalu kita klik daftar. Nah, di sini sudah ada daftar-daftarnya, jadi tinggal kita tutup saja untuk melanjutkan impor daftar yang selanjutnya, yaitu impor daftar pelanggan. Caranya pemasok dan impor akun perkiraan. Nah, pemetaan kita lanjutkan. Jangan lupa untuk selalu klik lakukan update. Untuk hasilnya, kita bisa lihat di bagian penjualan. Kita klik pelanggan. Lalu kita klik daftar. Di sini sudah ada daftar-daftar pelanggannya. Kita tutup. Untuk selanjutnya, impor barang dan jasa. Namun sebelum itu, kita akan menu preferensi untuk menambahkan beberapa akun yang ada di kolom persediaan dan retur pembelian.
Jika sudah, maka kita klik akun perkiraan, melihat akun apa yang perlu yang. Nah, di sini di bahan penolong serta barang jadi. Lalu ke retur pembelian. Akunnya sama, penolong, dan barang jadi. Jika sudah, maka kita kalau sudah bisa kita simpan. Lalu, untuk cara penguploadannya sama seperti impor pelanggan, pemasok, dan akun perkiraan. Untuk pemetaan kolom data karena sudah sesuai, maka kita bisa klik lanjutkan. Dan jangan lupa untuk lakukan update-nya di centang. Lalu kita lanjutkan. Nah, sudah berhasil. Jika ingin melihat hasil yang sudah kita import tadi, kita bisa masuk ke persediaan, lalu ke barang dan jasa. Nah, di sini sudah ada daftar-daftarnya, lalu bisa kita tutup. Untuk langkah selanjutnya adalah penguploadan daftar aset. Namun sebelum kita mengupload daftar aset, kita harus mencentang dulu bagian bawah ini yang ada tulisan kami mengerti atau selesai mengisi data perusahaan. Accurate tidak perlu menampilkan halaman ini lagi. Jika kita sudah menceklis bagian ini, maka otomatis bagian pemasok, pelanggan, barang dan jasa sudah terchecklist. Ini tandanya sudah selesai, maka kita tutup. Sudah? Lalu kita ke kategori aset dahulu untuk memasukkan. Di soal ada berapa kategori aset? Di soal ada 4 beda, yaitu ada tanah, bangunan, kita simpan, lalu peralatan, kita simpan lagi, dan kendaraan. Lalu kita simpan. Sudah. Lalu jika sudah, maka kita akan ke menu aset juga, jadi tapi bukan ke kategori aset. Jadi kita tutup saja, lalu kita klik aset tetap, kita klik aset tetap lagi, lalu kita tambahkan aset tetapnya, namun bukan di bagian data baru, tapi kita klik daftar dahulu. Nah, di sini belum ada karena kita belum mengupload data satupun. Untuk menguploadnya bagaimana? Kita klik tanda unduhan ini yang berwarna biru, lalu kita pilih dari import. Untuk cara uploadnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Untuk pemetaan kolom data karena sudah sesuai, kita lanjutkan. Lalu di sini tidak ada tombol bagian untuk diceklis lakukan update. Kita perbesar. Kita perbesar tetap tidak ada, maka kita tinggal melanjutkan. Nah, sudah berhasil.
hasil. Dan jika sudah berhasil, maka dalam aset tetap ini akan otomatis terisi. Nah, ini sudah, lalu bisa kita tutup. Nah, untuk selanjutnya Aldo Awar kita bisa milih menu perusahaan, lalu kita klik proses akhir bulan. Nah, untuk proses akhir bulan kita pilih bulan Desember tahun 2020. Lalu bisa sudah, lalu bisa cek di Labda. Jika sudah, maka kita pilih keuangan, lalu kita buka periode 31 Desember 2020. Nah, ini sudah ada, sudah jadi. Apakah sesuai dengan induk kita lihat perbandingannya? Ini ternyata sama, mulai dari jumlahnya 135 ke 135, untuk jumlah piutang 11.550 sama, ya hasilnya sama, mulai sampai jumlah aset yaitu 858.110.750, lalu untuk jumlah kewajiban 858.110.750 rupiah. Nah, dengan demikian untuk setup database kita sudah selesai, maka bisa kita tutup. Kita akan menuju proses awal manufaktur. Untuk proses awal manufaktur pertama kita disuruh mengisi persiapan awal manufaktur. Namun sebelum kita mengisi persiapan awal manufaktur, kita diharapkan untuk mengunduh menu manufaktur dulu karena di sini belum ada, dengan cara klik lalu kita bisa pilih Accurate Manufaktur dan kita install aplikasinya. Nah, jika sudah selesai, maka bisa kita lihat ada menu manufaktur di bawah menu aset tetap. Bisa kita tutup, lalu mulai untuk mengisikan proses awalnya, yaitu kita bisa mulai dengan mengklik pengaturan, klik preferensi, nah, untuk di manufaktur, kita bisa centang tahapan menggunakan proses. Untuk pekerjaan dalam proses, di soal diperintahkan untuk mengisi, yaitu persediaan dalam proses. Lalu untuk selisih biaya produksi, kita isikan dengan selisih biaya produksi. Tentang umur 7 hari, presentasi 95, tentang umur lagi 2 hari, lalu proses akhir bulan jangan lupa untuk di checklist. Sudah, maka bisa kita simpan. Mengatur biaya produksi barang baru dengan tipe produksi. Kita tunggu dulu. Untuk membuat alokasi biaya produksi, kita bisa klik pengaturan, kita bisa klik preferensi, kita bisa klik ke akun perkiraan, lalu di bagian beban kita bisa tambah, yaitu di soal upah biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Jika sudah, maka bisa kita simpan.
Nah, untuk selanjutnya adalah membuat barang baru dengan tipe produksi. Bisa kita klik menu persedia. Nah, kita pilih kategori barangnya yaitu umum. Kita lihat di soal kode barangnya adalah 1000 untuk upah tenaga kerja. Kita isi manual, yaitu 1000. Nah, untuk nama barang adalah upah tenaga. Sudah, ini ada upah tenaga kerja. Untuk jenis catatannya, kita catat 4 orang, 1 8 jam, kali 25. Dan di dalam akun untuk upah tenaga kerja, beban operasional kita ganti menjadi tenaga kerja langsung. Sudah, lalu bisa kita simpan. Nah, lalu kita bisa menambahkan lagi untuk biaya overhead pabrik. Kategorinya umum masih sama. Untuk kode barangnya kita akan isikan 2000. Lalu nama barang kita isikan overhead. Isikan biaya overhead pabrik. Untuk jenis barang adalah biaya produksi. Tidak ada catatan khusus, maka kita akan langsung ke akun. Beban operasional lainnya diganti overhead. Diganti biaya overhead pabrik. Sudah, lalu bisa langsung kita simpan. Nah, soal memerintahkan untuk memasukkan tahapan produksi, kita dapat ke menu manufaktur, kita pilih tahapan produksi. Klik manufaktur, klik tahapan produksi. Nama tahapan kita isikan yang pertama ada adonani. Kita bisa save. Lalu yang kedua adalah packaging. Bisa kita simpan. Nah, untuk melihat daftarnya kita bisa klik daftar di sini. Nah, di sini sudah ada adonani dan packaging dan bisa kita tutup. Untuk selanjutnya adalah standar biaya produksi. Kita bisa klik ini. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi 4 Januari 2021. Kita isikan satu-satu. Kita klik lanjut. Lalu ada minyak.
Sudah, maka kita cek dulu satu-satu. Tepung terigu 6.500 harga standar, minyak nabati 14.000, garam 12.000, natrium polifosfat 10.500, makanan pewarna makanan 8.000, kemasan mie kering 75, kardus mie kering 1.200, upah tenaga kerja 800.000 dan overhead pabrik 200.000. Sudah, dan tidak ada keterangan apapun, tanggalnya sudah kita ubah. Untuk mengeceknya bisa kita klik daftar. Di sini sudah ada. Lalu bisa kita tutup. Nah, untuk selanjutnya yaitu formula produksi. Nah, untuk memasukkan formula produksi ada lagi. Nah, di sini sudah ada produk utama, kita pilih Inami mie kering. Kuantitasnya 100. Lalu untuk tahapannya kita pilih adonan. Kita klik lanjut. Dan juga ada packaging. Nah, untuk tahapannya kita ganti menjadi nomor 2, karena nomor 1 sudah ada adonan mie. Nah, setelah ini, kita langsung ke bagian rincian. Nah, di bagian media yang harus diisikan, yaitu mulai dari tepung sampai overhead pabrik. Kuantitas tepung 800. Tepung merupakan bagian dari adonan mie. Lalu kita klik lanjut. Lalu ada minyak nabati. Minyak nabati kuantitasnya 100, tahapannya di adonan. Kita klik lanjut. Lalu ada garam. Garam kuantitasnya 25, tahapan sama adonan mie. Kita isi satu-satu sampai selesai. Lalu ada kemasan. Untuk kemasan mie kering, tahapannya adalah packaging, bukan adonan mie. Nah, sudah. Di sini kita cek dahulu satu-satu. Oke. Oke. Terutama di dalam tahapannya ya teman-teman, jangan lupa untuk diisi tahapannya, karena akan mempengaruhi ke transaksi berikutnya.
Sudah, maka kita masuk ke biaya. Biaya produksinya yaitu ada upah tenaga kerja, kuantitasnya 1 tetap kita beri lanjut, lalu ada overhead. Lanjut. Untuk totalnya adalah 8.582.500 sama seperti soal dengan bahan baku 7.582.000 dan biaya 1 juta. Lalu jika sudah isi semua, bisa kita save saja. Ya, maka dengan ini untuk materi yang kedua sudah selesai, maka kita akan lanjutkan ke materi ketiga, yaitu proses atau langkah manufaktur. Untuk itu kita buka dulu soalnya. Oke. Nah, ini yang pertama, yaitu membuat rencana produksi inami mie kering sebanyak 100 dus. Kita bisa pilih ke manufaktur, lalu kita klik rencana produksi. Kita beri nama inami, lalu kita pilih inami. Karena di sini tertulis bahwa membuat rencana produksi inami mie kering sebanyak 1 dus dalam 1 hari, maka tanggal mulai dan tanggal selesai itulah sama, 25 Januari 2021. Sudah, lalu bisa kita klik lanjut. Oke. Jika sudah, maka kita bisa klik simpan. Untuk mengeceknya bisa kita klik daftar. Sini sudah ada. Si kedua, yaitu membuat perintah kerja atas rencana produksi inami mie kering. Bisa kita klik menu manufaktur, kita bisa pilih perintah kerja. Nah, jika sudah, kita bisa pilih rencana produksinya yaitu inami mie kering. Tanggalnya juga jangan lupa untuk diubah 25 Januari 2021. Ini sudah muncul otomatis ya, ada tepung terigu sampai kardus mie kering. Oke, kita lihat biaya-biayanya juga sudah ada. Lalu bisa kita simpan. Untuk melihat daftar bisa kita klik daftar. Untuk melihat soal berikutnya yaitu membuat tahapan proses mulai untuk tahap 1 adonan mie. Dengan cara bisa kita klik manufaktur, kita klik tahapan proses. Mulai tipe prosesnya yaitu perintah kerjanya inami, tahapan produksinya adonan mie. Kuantitas tersebut tanggalnya jangan lupa yaitu 25 Januari 2021. Nah, sudah, karena tidak ada catatan apapun, maka bisa kita langsung simpan. Untuk transaksi selanjutnya, sebelumnya kita bisa lihat daftar dahulu. Nah, di sini sudah ada inami mie kering mulai, lalu kita bisa tutup. Dengan transaksi selanjutnya yaitu pengambilan bahan baku adonan mie. Bisa kita pilih pada menu manufaktur, lalu kita klik pengambilan bahan baku. Kita pilih ambil barang, lalu kita cari perintah kerjanya adalah inami. Terus tanggalnya kita ubah menjadi 25 Januari 2021. Kita bisa dahulu. 25 Januari 2021, barang dan jasa ambil
kita klik bahan tahapan. Lalu kita cari adonan. Adonan ini, lalu kita lanjut. Nah, jika sudah terlihat, ini saya perbesar dulu supaya lebih mudah. Jika sudah terlihat seperti ini, tanggal juga sama, sudah, maka bisa langsung kita simpan. Sudah, maka kita bisa lihat di daftar. Cara klik daftar, lalu nah di sini sudah ada ya. Jadi bisa kita lihat jurnal apabila ingin lihat jurnal. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita ke transaksi berikutnya, yaitu ada membuat tahapan proses mulai untuk tahap 2 packaging. Kita bisa klik manufaktur, lalu kita bisa klik tahapan proses. Dan kita bisa klik mulai, lalu kita bisa klik perintah kerjanya Inami. Untuk tahapan produksinya yaitu adalah packaging. Untuk tanggalnya jangan lupa tanggal 25 Januari 2021. Sudah? Maka bisa kita simpan. Lalu untuk selanjutnya adalah pengambilan bahan baku tahap 2. Namun jika kita ingin melihat hasilnya terlebih dahulu, bisa kita lihat daftar. Nah, di sini sudah ada hasilnya yaitu packaging mulai dan adonan mie mulai. Bisa kita tutup dahulu. Lalu bisa kita klik membuat pengambilan bahan baku tahap 2. Caranya sama, klik manufaktur, klik pengambilan bahan baku. Lalu kita pilih ambil barang, lalu untuk perintah kerja sama Inami mie kering. Untuk tanggal jangan lupa kita ubah menjadi 25 Januari 2021. Nah, kita perbesar dulu, lalu kita klik ambil bahan tahapan yang bagian packaging. Nah, sudah. Lalu kita klik lanjut. Nah, sudah. Lalu bisa kita langsung simpan. Kita lihat daftarnya. Nah, di sini sudah ada ambil barang di dalam packaging. Ya, sudah. Jika ingin melihat jurnal, bisa dengan cara klik tombol tas yang bergambar seperti tas ini, lalu klik rincian jurnal. Nah, di sini sudah ada. Lalu bisa kita tutup. Untuk transaksi selanjutnya yaitu membuat tahapan proses selesai untuk masing-masing tahapan produksi, tahap 1 adonan mie dan tahap 2 packaging. Kita lihat dulu di manufaktur bagian. Tadi sudah kita lihat di daftar, di sini sama-sama adalah mulai. Maka di sini kita untuk menyelesaikan, kita pilih klik selesai, lalu kita pilih perintah kerja Inami mie kering. Untuk tahapan produksinya, kita pilih adonan mie terlebih dahulu. Lalu tanggalnya jangan lupa diubah. Sudah, jika sudah maka kita bisa langsung simpan. Oke, untuk selanjutnya adalah packaging. Kita cari Inami. Lalu tahapan produksinya adalah packaging. Tanggalnya sama 25 Januari 2021. Sudah, lalu bisa kita simpan. Oke, lalu kita bisa lihat di daftar. Nah, di daftar ini nantinya ada 4 dan seperti ini sudah keluar 4 transaksi, mulai dari adonan mie mulai dan selesai, lalu ada packaging mulai dan selesai.
Nah, setelah itu kita bisa tutup untuk yaitu membuat penyelesaian barang jadi inami kering sebanyak 100 dus. Dengan cara kita klik menu manufaktur, lalu kita klik penyelesaian barang jadi. Oke, lalu kita pilih perintah kerjanya adalah inami. Tanggalnya jangan lupa yaitu 25 Januari 2021. Nah, lalu kita pilih inami. Inami kering. Nah, penyelesaian status. Nah, jika sudah, maka bisa kita langsung simpan. Oke. Kita bisa langsung simpan. Sudah bisa kita lihat di bagian daftar Januari 2021 ini. Mungkin jika kita ingin melihat dulu, bisa kita klik. Lalu bisa kita cek jurnalnya. Cara mana cek jurnal sama seperti tadi. Nah, di sini sudah ada persediaan barang jadi dan dalam proses barang jadi di debit dan dalam proses di kredit. Sudah, lalu bisa kita tutup. Terus selanjutnya adalah untuk mengecek atau melihat kuantitas persediaannya. Bisa kita pilih ke menu persediaan, lalu klik barang dan jasa, melihat kuantitas atau untuk melihat mutasi. Ini daftar. Dan kita pilih inami mie kering. Sudah, maka kita di sini tinggal klik mutasi, tombol mutasi ini. Nah, kita ubah dari tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021. Oke, kita klik film. Sudah, di sini sudah ada keterangan penyesuaian persediaan dan juga penyelesaian barang jadi, saldonya 210. Dan untuk penyesuaian persediaan 110. Jadi, kita sudah bisa dan sudah selesai, maka tinggal kita tutup dan lanjutkan untuk transaksi penjualan, yaitu materi keempat, transaksi penjualan. Jadi kita lihat dahulu soalnya. Nah, ini dia untuk transaksi-transaksinya. Transaksi yang pertama yaitu membuat faktur penjualan kepada Laki Sentosa atas transaksi penjualan secara kredit 100 dus inami mie kering dengan harga 132.000 per dus, harga belum termasuk PPN. Jadi mari kita buka dulu, mari kita besar, lalu bisa klik menu penjualan, klik faktur penjualan. Lalu kita pilih pelanggannya, Laki Sentosa. Tanggal jangan lupa yaitu 27 Januari 2021. Sudah, maka pilih barang inami mie kering. Kuantitasnya yaitu 100 dus. Jangan lupa untuk PPN kita centang. Nah, namun PPN di sini adalah 11%, sedangkan PPN yang digunakan perusahaan CV Inami adalah 10%. Maka kita bisa ganti dengan cara klik presentase ini, lalu kita pilih yang 10%.
Nah, sudah terlihat bahwa subtotal adalah 13.200.000, lalu ditambah dengan PPN 10% 1.320.000, sehingga totalnya adalah 14.520.000. Nah, dalam soal disebutkan bahwa Laki Sentosa membeli secara kredit, maka langsung kita simpan. Untuk melihat ke daftar, klik daftar, lalu kita klik Laki Sentosa. Nah, kita bisa lihat jurnalnya. Apabila lihat jurnal, sama seperti tadi caranya kita lihat ke rincian jurnal. Nah, di sini sudah ada rincian jurnalnya. Maka bisa langsung kita tutup dan kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya yaitu pembayaran upah. Kita lihat di soal tenaga kerja langsung sebesar 800.000 melalui kas pada 29 Januari 2021. Maka kita bisa klik menu kas dan bank, lalu kita klik pembayaran. Kita pilih kas, lalu tanggalnya jangan lupa kita ubah menjadi 29 Januari 2021. Setelah itu kita cari akun perkiraan yaitu tenaga kerja langsung sebesar 800.000. Jika sudah, kita ke menu informasi. Catatannya adalah pembayaran 4 karyawan pabrik. Ya, jika sudah, kita cek sudah benar semua, maka tinggal kita simpan. Bisa kita lihat jurnalnya jika kita klik daftar, lalu klik pembayaran yang baru saja kita simpan tadi, klik jurnalnya seperti biasa ya, klik logo yang seperti tas, lalu klik rincian jurnal. Di sini sudah ada, ya tenaga kerja langsung di debit dan kas di kredit dengan masing-masing nominal 800.000. Maka bisa langsung kita tutup untuk melanjutkan pembayaran yang selanjutnya, yaitu membuat pembayaran listrik atau biaya overhead sebesar 180.000 melalui bank pada tanggal 29 Januari. Maka bagian kas dan bank kita pilih bank. Oke, lalu tanggalnya jangan lupa kita ganti menjadi 29 Januari 2021. Untuk akunnya yaitu overhead pabrik sebesar 180.000. Kita lanjut. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengisikan informasinya. Catatannya kita isi pembayaran listrik. Sudah? Jika sudah, maka bisa kita langsung simpan. Jika ingin melihat rincian jurnal lagi, seperti biasa, klik daftar, lalu klik pembayaran listrik, lalu bisa kita lihat jurnalnya. Sudah, ini biaya overhead pabrik di debit dan bank di kredit dengan masing-masing nominalnya adalah 180.000. Kita tutup. Nah, transaksi selanjutnya sudah tidak berhubungan dengan pembayaran. Transaksi selanjutnya yaitu membuat faktur penjualan kepada Ibu Sumiati atas transaksi penjualan secara kredit 40 dus Inami mie kering seharga 132.000. Untuk caranya sama seperti transaksi yang pertama, yaitu transaksi Laki Sentosa. Kita klik menu penjualan, lalu kita klik faktur penjualan. Nah, sudah. Lalu bisa kita pilih pelanggannya yaitu Ibu Sumiati.
dan tanggalnya 29 Januari 2021. Untuk produknya Inami Mixer Ring. Oke. Dan untuk kuantitasnya di soal disebutkan 40 dus. Oke. Teman-teman jangan lupa untuk mengganti PPN-nya di sini yaitu 10%. Oke, dan di sini subtotalnya ada 5.280 ditambah PPN 528.000 dan total 5.808.000. Lalu bisa langsung kita simpan. Sudah? Lalu untuk selanjutnya yaitu membuat alokasi biaya produksi atas transaksi manufaktur selama bulan Januari. Nah, untuk alokasi biaya produksi kita pilih bulan Januari tahun 2021. Jangan lupa untuk mengubah tanggal yaitu 29 Januari 2021. Kita klik ambil. Nah, di sini ada dua biaya, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Kita checklist dua-duanya, kita klik lanjut. Oke. Lalu jika sudah, bisa kita klik simpan. Mohon maaf, kita isi dahulu rincian perintah kerja. Kita bisa ambil. Rincian perintah kerja yaitu di tanggal 25 yang sudah kita isikan tadi, kita klik lanjut. Nah, jika sudah ya, kita pastikan tidak ada yang ketinggalan lagi. Lalu setelah itu kita klik simpan. Nah, sudah, lalu kita klik daftar. Di daftar ini kita klik lagi untuk melihat rincian penjurnalannya. Nah, di sini sudah ada rincian penjualannya. Lalu bisa kita tutup. Dan untuk transaksi selanjutnya kita lihat yaitu membuat proses akhir bulan Januari pada tanggal 31 Januari 2021. Proses akhir bulan kita bisa klik perusahaan, terus kita pilih proses akhir bulan. Namun sebelum kita pilih bulan ini, kita harus memastikan apakah alokasi biayanya sudah dicentang pada menu pengaturan atau belum. Dengan lalu kita bisa klik di menu manufaktur. Nah, kita pastikan apabila sudah dicentang atau belum. Nah, jika sudah, maka kita bisa klik simpan. Lalu kita langsung mengganti bulannya yaitu Januari. Tahunnya 2021. Nah, bisa langsung kita simpan. Lalu kita klik daftar. Nah, kita klik Januari 2021. Nah, di sini bisa kita langsung lihat rincian penjurnalan. Nah, di sini jurnal penyusutan tidak perlu kita buka karena akan diisi otomatis, jadi tidak perlu diisi manual. Lalu untuk publikasi adalah dilihat untuk input selisih biaya produksi. Ada beda atau enggak dengan bond dan aslinya. Mohon maaf, ada atau tidak dengan pencatatan dan aslinya. Lalu, karena tidak ada kuantitas, maka jurnal publikasinya adalah 0. Nah,
Lalu bisa kita tutup, bisa kita lanjutkan ke faktur penjualan kepada pelanggan umum atas transaksi penjualan secara tunai 5 dus Inami mie kering seharga 132.000 per dus, lalu mendapatkan diskon faktur 2%. Pembayaran diterima di kas pada 31 Januari 2022. Lalu bisa kita klik penjualan kembali, kita klik faktur penjualan. Kita pilih pelanggannya yaitu pelanggan umum. Tanggal 31 Januari 2021. Barang dan jasanya adalah Inami. Kuantitasnya yaitu 5, lalu di sini ada diskon yaitu 2%. Sudah? Lalu kita lanjut. Dan jangan lupa untuk mengubah PPN-nya. Mengubah PPN-nya dengan cara klik presentasi, klik tarik. Lanjut. Nah, sini sudah ada totalnya 646.800 karena diskon 2% yaitu sejumlah 13.200.000 dan untuk PPN-nya 64.680 serta totalnya adalah 711.480. Nah, karena ini pembayaran tunai, maka banknya kita pilih dari kas. Oke. Lalu tanggal bayar yaitu tanggal 31 Januari 2020. 31 Januari 2021, mohon maaf. Lalu barangnya sudah kan, kita tinggal mereload saja. Sudah, maka bisa kita simpan. Oke. Karena ini sudah ke transaksi terakhir, maka sekarang adalah kita untuk mengecek daftar laporannya. Kita klik daftar laporan, kita cek dulu untuk laporan laba rugi di bagian keuangan. Kita klik laporan laba rugi. Untuk periodenya adalah 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021. Oke, kita tampilkan. Nah, ini sudah selesai laporan laba ruginya. Kita bandingkan dengan di soal. Ya, ternyata hasilnya sama, yaitu 5.969.175. Lalu kita lihat lagi ke daftar laporan. Satu dahulu untuk laporan laba rugi, lalu kita melihat laporan ini. Untuk tanggalnya adalah 31 Januari 2021. Lalu kita tampilkan. Nah, sudah ada. Kita lihat jumlahnya, yaitu sama 865.992.605 rupiah. Untuk jumlah kewajiban sama juga 865.992.605 rupiah. Dengan ini, untuk pencatatan accurate dalam CV Inami telah selesai sampai neraca indeks kontrol. Saya mengucapkan terima kasih. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.